Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak-Bapak Wakasek, dan yang saya hormati Bapak Ibu staf dan guru dan tata usaha yang sempat hadir pada kegiatan pada pagi menjelang siang ini. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izin dan kuasa-Nya lah kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk bisa sama-sama hadir di tempat ini. Dan terlupa pula salawat serta salam semoga dapat tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah syafaat beliau akan sampai kepada kita sekalian umatnya yang masih setia mengikuti ajaran-ajaran beliau. Baiklah, pertama-tama ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Jadi kali ini mohon izinkan saya untuk membawakan materi terkait menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi materi ini merupakan salah satu tugas saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak untuk pembuatan aksi nyata modul 1.4 tentang penerapan budaya positif. Jadi tujuan saya berdiri di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu, tapi saya hanya akan berbagi pengalaman saya terkait seperti apa penerapan budaya positif. Nah, sebelum saya masuk ke materi, mungkin budaya positif ini sudah pernah didengar oleh Bapak Ibu. Mungkin ada yang bisa memberikan pendapat terkait sebenarnya apa itu budaya positif. Apa itu budaya positif, Bapak Ibu? Sesuai dengan gambaran dari Bapak Ibu terkait apa itu budaya positif. Kebiasaan yang bermanfaat. Oke, Bri? Budaya yang tidak negatif. Ada lagi Bapak Ibu? Nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi benar sekali apa yang dikatakan oleh Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang bisa kita terapkan di sekolah. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, apakah budaya positif itu penting untuk kita terapkan di sekolah? Penting. Alasannya kenapa Bapak Ibu kalau memang budaya positif itu penting untuk diterapkan? Membantu murid berkembang menjadi pribadi yang kritis. Membantu murid berkembang untuk menjadi pribadi yang kritis. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, benar sekali Bapak Ibu, karena sekolah sebagai lembaga untuk mendidik dan menumbuh kembangkan potensi peserta didik, maka sekolah sangat penting menyiapkan lingkungan yang baik bagi peserta didik. Jadi itu tujuan dari seberapa pentingkah budaya positif di sekolah itu harus kita terapkan di sekolah. Nah, ini ada 8 sub-pokok materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua ada yang dikenal dengan disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir ada yang dikenal dengan segitiga restitusi. Jadi kita akan bahas satu persatu terkait konsep inti budaya positif. Nah, yang pertama yaitu mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Sebelum saya menjelaskan materi ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah sekarang Bapak Ibu dalam melaksanakan pembelajaran di kelas itu masih berpihak pada guru atau sudah berpihak pada murid? Berpusat pada peserta didik. Jadi tujuan utama dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu bahwa kita melaksanakan pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik. Jadi kita harus merubah mindset kita dari sekarang
dari pembelajaran yang berpihak pada guru ke pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini berkaitan dengan pembelajaran dengan paradigma baru, di mana merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu sudah tahu kan pembelajaran berdiferensiasi? Belum Bapak Ibu? Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang seperti apa? Berpusat kepada murid. Jadi pembelajaran yang kita laksanakan sesuai dengan kebutuhan murid, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan terakhirnya kita itu yaitu kita akan menumbuhkan karakter di dalam diri peserta didik, nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Jadi 6 dimensi ini yang akan kita tanamkan ke dalam diri peserta didik. Seperti itu Bapak Ibu. Jelas ini Bapak Ibu? Nah, sekarang ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, di mana guru itu mampu mengontrol murid. Kita sebagai guru, kita itu hanya menuntun, bukan kita sebagai pengontrol. Jadi pengontrol di sini bahwa kita harus memaksakan kehendak kita terhadap murid, tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita menuntun murid bukan sebagai pengontrol. Tahu pengontrol berarti murid itu kita jadikan kayak robot. Kayak robot itu orang yang mau kendalikan, tidak seperti itu. Tapi kita harus memposisikan diri kita sebagai penuntun. Nanti sebentar ada materi mengenai posisi kontrol guru. Nah, sekarang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi Bapak Ibu, perubahan diri itu tidak harus kita langsung berubah, tapi semua harus secara bertahap. Nanti di sini kita akan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama yaitu kalau stimulus respon realitas atau kebutuhan kita sama, tapi kalau di teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Tidak selamanya di dalam satu kelas itu kebutuhan siswa itu sama. Pasti kebutuhan mereka berbeda-beda. Kalau kebutuhan mereka berbeda, kalau stimulus respon semua orang melihat yang sama, tapi kalau di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Tentunya kalau kita memiliki kebutuhan yang berbeda, pasti memiliki gambaran yang berbeda pula. Yang ketiga, kalau teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berarti ini kita memaksa, seperti itu. Tapi kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, seperti itu. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu di teori stimulus respon. Tapi kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak yang berbuat salah itu jangan langsung divonis kau bersalah, tidak seperti itu. Pasti ketika anak berbuat salah, dia memiliki tujuan tertentu untuk berbuat seperti itu. Dan itu juga akan sebentar saya jelaskan pada materi yang selanjutnya. Kemudian teori stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya kita sendiri yang bisa atau mampu mengontrol diri kita, bukan orang lain.
Kemudian dalam teori stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain, tapi kalau di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian ada pemaksaan, ada pada saat rujukan gagal. Ini artinya Bapak Ibu, misalkan kita memberikan kayak hukuman atau konsekuensi kepada siswa, tapi siswa tersebut ternyata tetap enggak dengan pendirian bahwa orang memaksa. Itu sebenarnya tidak bisa. Di situ itu kalau di teori kontrol kita berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian kalau di teori stimulus respon model berpikir menang kalah, kalau di teori kontrol model berpikir menang-menang. Nah, ini materi selanjutnya yaitu mengenai disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi ini tujuan utama dari disiplin positif itu, kita sebagai pendidik itu harus mampu menciptakan motivasi intrinsik di dalam diri peserta didik. Dan coba ditanya, kalau kenapa dia tidak terlambat? Pasti dia bisa dia mau terlambat itu karena saya mau cuci WC. Itu masih motivasi eksternalnya. Tapi kalau dia sudah masuk di motivasi intrinsik, berarti dari dalam diri, kesadaran diri bahwa terlambat itu adalah perbuatan yang tidak baik. Itu yang dimaksud dengan motivasi intrinsik. Jadi tujuan utama kita yaitu sebagai pendidik, kita harus menanamkan nilai-nilai kebajikan universal di dalam diri setiap peserta didik, agar ini peserta didik dapat merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi ini ada contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Lian. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini ada contoh-contohnya. Yang pertama saya ambil berdasarkan profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi tadi: beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ada yang kedua dari Ibu Primarias Program, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ada yang berdasarkan keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi ini hanya contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu Bapak Ibu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama makanan, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Bertahan hidup ya Bapak Ibu, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi itu 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu pertama bertahan hidup. Bertahan hidup di situ ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Jadi itu yang dibutuhkan oleh manusia untuk bertahan hidup.
Di situ contohnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi itu kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima. Kalau penguasaan berarti berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Itu kebutuhan penguasaan. Kalau kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir, kebutuhan kesenangan. Jadi kesenangan bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi ini 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita pahami bersama, yaitu mengenai bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini yang saya jelaskan tadi terkait motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi intrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang lebih penting yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, teori mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ternyata ada perbedaan dari ketiga kata ini: hukuman, konsekuensi, restitusi. Sebelum saya menjelaskan dari masing-masing pengertiannya, kalau ada siswa yang membuat kesalahan, Bapak Ibu itu sering memberikan hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Hukuman. Apalagi ini yang so terlambat. Contohnya saya juga seperti itu, langsung cuci WC nih. Toh kalau terlambat langsung pergi di sana, sapu. Itu hukuman. Ternyata setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, ada yang lebih efektif dalam memberikan hukuman kepada siswa, yaitu mengenai restitusi, Bapak Ibu. Dan saya juga baru tahu di pendidikan guru penggerak ini, ternyata restitusi itu sangat efektif untuk bisa kita terapkan dalam menghadapi siswa yang membuat kesalahan. Nah, pertama mengenai hukuman. Hukuman itu sering kita laksanakan tidak terencana atau tiba-tiba. Benar. Ketika ada siswa yang terlambat, langsung kita suruh cuci WC, kita suruh basapu. Itu kan tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi fisik itu misalnya yang tidak, misalnya pada saat upacara bendera tidak menggunakan atribut lengkap, silakan hormat bendera, atau suruh push up, sit up, itu hukuman fisik. Kalau psikis lebih ke kalimat-kalimat yang kita ucapkan dapat menyakiti hati siswa tersebut, seperti itu. Yang kedua ada yang dikenal dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi di situ ada terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Jadi konsekuensi ini misalkan ketika kita memberikan tugas di kelas, ada siswa yang tidak membuat tugas, mungkin konsekuensinya kau tidak dapat nilai. Seperti itu. Itu bukan hukuman, tapi itu konsekuensi. Dan yang terakhir yaitu restitusi. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nanti restitusi itu seperti apa sebentar akan saya jelaskan. Setidaknya Bapak Ibu sudah bisa membedakan yang seperti apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini yang paling menarik, materi 5 posisi kontrol guru. Jadi 5 posisi kontrol guru itu, yang pertama ada guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman,
tanyakan, Bapak Ibu di sini posisi kontrolnya kalau di kelas itu mengajar sebagai apa? Guru sebagai pembuku, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Jadi ini 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Di sini contoh penerapannya seperti apa ketika Bapak Ibu sebagai pembuku, Bapak Ibu sebagai pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Misalkan di sini kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau gurunya sebagai pembuku, kalimat yang keluar itu hormat pada bendera selama 1 jam. Atau silakan kalian push up selama 10 kali. Itu guru sebagai pembuku. Tapi kalau guru sebagai pembuat merasa bersalah, kalimatnya seperti ini. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Jadi maksudnya macam apa sentuh pada hati, sindiran halus. Ya, itu guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau guru sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu guru sebagai teman. Apakah Bapak Ibu sudah menerapkan ini? Jangan, lebih banyak ke pembuku. Oke, kalau guru sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Seperti itu. Iya. Kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kalau itu guru sebagai manajer. Jadi kalau guru sebagai manajer itu kita selalu berusaha untuk mencari solusi bersama terkait permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Nah sekarang Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah menerapkan 5 posisi kontrol guru ini? Lebih banyak ke posisi mana? Pembuku. Jadi sekarang insya Allah setelah mendapatkan materi ini kita sudah bisa merubah mindset kita sedikit demi sedikit untuk bisa menerapkan posisi kita sebagai manajer seperti itu. Nah sekarang saya ingin bertanya berdasarkan tadi yang sudah saya jelaskan, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat merasa good, benar. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Memantau. Ada yang lain? Saya yang tadi membuat merasa bersalah. Ada yang lain? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Dia pembuku, tapi secara psikis, sindiran halus seperti itu. Oke, yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Guru sebagai manajer. Nah, yang keempat, ayolah lakukan demi ibu ya. Ini posisi kontrol guru sebagai teman. Yang terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Guru sebagai pemantau. Jadi memberikan konsekuensi kepada siswa yang melakukan kesalahan. Nah, kita masuk ke materi terakhir mengenai keyakinan kelas. Oh belum, masih ada yang paling terakhir. Sebelum masuk ke materi, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Tadi saya sudah masuk ke kelas, ke siswa. Saya juga bertanya ke mereka, mengapa keyakinan bukan peraturan? Ada yang bisa menjelaskan Bapak Ibu? Mengapa bukan peraturan, tapi keyakinan?
Hah? Tapi kewajiban Ya, kata-katanya lebih singkat. Terus kalau ya, kalau keyakinan itu merupakan suatu kewajiban yang harus. yang harus. Kalau peraturan Peraturan kan masih boleh melanggar. berarti keyakinan tidak boleh melanggar kalau lagi. Iya, silakan Ibu Sumbi. Sama dengan tidak Hukum, benar. Jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh teman kita bahwa bedanya dari keyakinan keras dengan peraturan keras itu, kalau peraturan itu dia bersifat satu arah, dia hanya dari guru. Kita memberikan peraturan kepada siswa, berarti sama saja kita mengontrol siswa tersebut. Kalau dia keyakinan itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan di dalam kelas, tapi harus ada kesepakatan antara guru dan siswa. Keyakinan berarti nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita terapkan di dalam kelas dan ada kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi kita meminta pendapat dari adik-adik siswa sekalian terkait nilai-nilai yang akan kita terapkan di dalam kelas, kemudian kita bahas bersama dan itu yang akan kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas itu yang pertama dia bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah untuk diterapkan, dan yang terakhir semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi kita melibatkan siswa untuk pembuatan keyakinan kelas seperti itu. Nah, ini materi yang kita tunggu-tunggu mengenai segitiga restitusi. Jadi bagaimana kita akan menyelesaikan permasalahan atau yang kasus-kasus yang dihadapi oleh siswa. Kalau tadi saya sudah menjelaskan seperti apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi, sekarang kita masuk ke segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi ini bisa kita terapkan kalau kita sudah membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi saya mengharapkan kepada Bapak Ibu, usahakan sebelum masuk ke kelas itu, sebelum memulai pembelajaran, kita buat kesepakatan dulu antara guru dan siswa. Nantinya kesepakatan itu akan menjadi nilai-nilai yang akan kita terapkan untuk bisa kita laksanakan di dalam kelas. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi dalam menstabilkan identitas itu contoh kalimatnya nanti sebentar akan saya putarkan video penerapan segitiga restitusi. Contoh kalimatnya itu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah Bapak Ibu sudah menerapkan ini dalam memecahkan permasalahan dengan siswa? Apakah ada kalimat-kalimat ini yang sudah Bapak Ibu sampaikan? Pernah. Jadi ini merupakan contoh kalimat dalam menstabilkan identitas. Jangan mau sampaikan kita masuk coba marah-marah. Padahal Tuhan itu sebenarnya bagaimana kita harus menerapkan penerapan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah. Ini untuk tahapan yang pertama,
Baru tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Coba ceritakan kepada ibu apa alasan kamu melakukan hal ini. Seperti itu. Di situ itu merupakan kata-kata untuk validasi tindakan yang salah. Nanti ini akan berkesinambungan Bapak Ibu. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apakah yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas ideal menurut kamu? Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nantinya 3 tahapan ini akan kita terapkan dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh siswa. Aku yang sangat terakhir ya. Jadi nilai ini masuk kelas dia terlambat. Perhatikan Bapak Ibu. Jadi tadi merupakan contoh kasus bahwa seorang anak yang namanya Rila ini dia sering terlambat masuk ke kelas setelah jam istirahat pada jam pelajaran saya. Di penerapan segitiga restitusi ini saya mencari tahu alasannya kenapa Rila tersebut sering terlambat masuk kelas. Ternyata pada saat jam istirahat itu beliau lebih banyak bercerita selama makan di kantin dan lupa untuk jadwal masuk. Padahal saya itu sudah membuat kesepakatan kelas dengan kelas 12 TKJ itu bahwa masuk dan istirahat tepat waktu. Jadi di sini dia sudah menjelaskan bahwa dia sudah melanggar keyakinan kelas, yaitu masuk dan istirahat tepat waktu. Dan dia pun sudah memberi solusi bahwa mungkin dia akan bercerita dengan temannya di luar jam pelajaran dan tanpa mengganggu jam pelajaran di dalam kelas. Jadi itu salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan kemarin. Baiklah Bapak Ibu, untuk
mereka. Pendekatan ini bukan hanya tentang penerapan aturan dan hukuman, melainkan juga tentang motivasi, merefleksikan kesalahan, menghargai, membangun logika, dan bersifat jangka panjang. Jadi tujuan terakhirnya yaitu di sini kita jangan semata-mata ketika ada siswa yang berbuat salah langsung kita memberikan hukuman, tapi lebih ke bagaimana kita menggali sebenarnya alasan dia berbuat salah itu apa. Kemudian kita menanamkan ke dalam diri adik-adik sekalian itu nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita sepakati bersama di dalam kelas. Jadi akan muncul motivasi intrinsik dari dalam diri peserta didik tentang bagaimana itu nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan materi mengenai budaya positif. Lagi dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Ada yang bisa menjelaskan apa itu keyakinan kelas? Kalau saya tanya, keyakinan kelas dengan peraturan kelas sama tidak? Keyakinan kelas dengan peraturan kelas sama tidak? Perbedaannya di mana? Kalau keyakinan apa? Kalau keyakinan apa? Kalau peraturan apa? Ada yang bisa membedakan antara keyakinan dengan peraturan? Keyakinan kelas bisa dikatakan juga dengan kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan itu apa?
dari satu pihak, hanya dari saya sebagai guru, dan memberikan peraturan-peraturan kepada adik-adik sekalian. Tapi kalau dia keyakinan, berarti ada nilai-nilai yang harus kita sepakati bersama, atau ada aturan-aturan yang harus kita sepakati bersama, dan itu aturannya atau nilai-nilai positifnya saya minta pendapat dari adik-adik sekalian. Seperti contoh nilai-nilai kebijakan universal, misalkan saling menghargai, itu merupakan salah satu kalimat dari keyakinan kelas. Jadi kalimatnya dalam bentuk positif. Misalkan masuk kelas tepat waktu, itu merupakan salah satu nilai